Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handriana. Kali ini kita akan membahas atau menelaah soal bilangan bulat dan pecahan, yaitu materi kelas 7. Nah, yang pertama, jika bilangan 24/5, 90%, 7/8, 0,64, dan 0,8 diurutkan dari yang terbesar. Maka ini bilangan ini kita akan mengubahnya ke bentuk desimal. Perhatikan di sini 24/5 sama dengan, nah seperti ini, 2 kali 5, 10 ditambah 4 menjadi 14/5. 14/5. Kemudian 14/5 ini kita buat per 10. Maka 5 ini kita kalikan dengan 2 agar menjadi per 10. Kalau penyebutnya kali 2, maka pembilang juga kali 2. Sehingga hasilnya di sini per 10, 14 kali 2, 28. Hasilnya adalah 2,8. Kemudian yang 90%. Artinya 90 per 100. Nah, di sini dua angka di belakang koma, maka menjadi 0,90. Kemudian untuk yang 7/8. 7/8, nah ini kita bisa ubah 8 ini kita kalikan dengan 125 menjadi per 1000. Kemudian kalau penyebut dikalikan 125, maka pembilang juga kalikan 125. Sehingga hasilnya adalah 875. 875 per 1000 sehingga 0,875. Nah, yang berikutnya 0,64. Berikutnya 0,8. Nah, ini yang paling kecil berarti yang ini. Nah, kalau yang terbesar berarti di sini 2,8. Yang lainnya kan 0,0,0. Berarti yang paling besar ini, yang terbesar ini 1. Yang kedua ini, yang kedua 0,9. Yang ketiga ini besarnya, kemudian yang keempat 0,8, baru yang paling kecil adalah 0,64. Sehingga bisa kita tuliskan yang pertama, jadi yang terbesar adalah 2,45. Kemudian 90%, kemudian 7/8, kemudian 0,8. Berarti ini yang C. Jawabannya adalah C. Berikutnya, hasil dari min 35 dikalikan 9 ditambah min 12 dibagi dengan min 3 ditambah 8. Yang kita kerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. Baru kemudian yang tidak di dalam kurung. Jadi setelah itu dikerjakan yang perkalian dan pembagian. Perhatikan di sini. Ini kita kerjakan 9 ditambah min 12. Jadi kita punya 9, utangnya min 12 berarti min 3. Jadi kita tuliskan min 35 dikalikan di sini min 3 dibagi dengan min 5 ditambah 8 adalah 5. Kemudian negatif 35 dikalikan 3 dibagi dengan 5 dikalikan 3, negatifkan negatif adalah positif. 5 kali 3 15 dan 100, 3 kali 3 9 tambah 1 10. 105 dibagi dengan 5 sehingga dibagi dengan 5. Untuk 10 dibagi 5 adalah 2, 5 dibagi 5 1, sehingga hasilnya adalah 21. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3, perhatikan di sini hasil dari ini. Nah, kalau seperti ini, maka yang lebih dulu dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini perkalian dan pembagian setara, pengurangan dan penjumlahan setara. Tapi yang lebih dulu dikerjakan yang perkalian dan pembagian. Perhatikan di sini. Yang ini, perhatikan, perkalian lebih dulu dikerjakan. Sehingga hasilnya
sama dengan min 36, negatif kalikan negatif, positif berarti plus 6, kemudian 72 dibagi dengan min 12, hasilnya adalah min 6. Nah, hasilnya plus 6 ditambah min 6, 0. Berarti hasilnya adalah min 36. Berarti jawabannya adalah B. Berikutnya, perhatikan di sini, tanda operasi ini artinya kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Hasil dari ini, nah sekarang bilangan pertamanya min 5, bilangan keduanya adalah 6. Nah, yang pertama kalikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, bilangan pertamanya negatif 5, bilangan keduanya 6, dikalikan. Kemudian kalau sudah dikalikan, hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Jadi bisa kita tuliskan bilangan pertama min 5 dikalikan dengan bilangan kedua 6. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan bilangan kedua yaitu 6. Sehingga hasilnya di sini min 30 ditambah dengan 6. Min 30 ditambah dengan 6 adalah negatif 24. Jadi jawabannya adalah C. Suhu di sebuah lemari pendingin sebelum dihidupkan ada 23 derajat. Setelah dihidupkan, suhu turun 4 derajat Celcius setiap 5 menit. Nah, suhu di dalam lemari pendingin setelah 30 menit berapa? Nah, selama 30 menit ini, kalau setiap 5 menit turun 4 derajat, berarti 30 menit ini kita bagi dengan 5 menit. Berarti 6 kali turun 4 derajat sebanyak 6 kali. Sehingga bisa kita tuliskan, nah, dari 23, pertama kan 23 derajat Celcius, kemudian kita kurangi. Nah, 30 menit ini kita bagi dengan 5. Kemudian kita kalikan dengan 4 derajat Celcius. Hasilnya 23 dikurangi dengan 30 dibagi 5. 6 kali 4 derajat. Hasilnya adalah 23 dikurangi 6 kali 4, 24. Sehingga hasilnya negatif 1 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B. Nah, perhatikan, jika Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Sabtu, maka hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus jatuh pada hari apa? Nah, kita ingin menentukan hari ini, hari tanggal 17 Agustus itu hari apa? Maka kita akan mencari jumlah hari mulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 17 Agustus itu ada berapa hari. Nah, sekarang kita hitung mulai tanggal 2 Mei. Jadi tanggal 2 Mei itu berarti dalam bulan Mei itu ada, satu bulan pada bulan Mei itu adalah 31. Nah, di situ sudah tanggal 2, berarti 31 kita kurangi dengan 2, hasilnya adalah 29. Berarti di sini 29 hari untuk bulan Mei. Kemudian bulan Mei ya, bulan Juni. Bulan Juni itu adalah 30 hari. Kemudian bulan Juli itu adalah 31 hari. Kemudian bulan Agustus, karena 17 Agustus berarti 17. Kemudian kita jumlahkan. Ternyata banyaknya hari adalah 107 hari. Nah, nama hari itu berulang setiap 7 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu terus sampai hari Minggu begitu terus 7 kali. Kemudian 107 ini untuk mendapatkan kita bagi dengan 7 karena satu minggu itu 7. Berulang terus setiap 7 hari. Sehingga 107 kita bagi dengan 7 hasilnya adalah 15. 15 hari lebihnya, nah dari 15 ini lebih berapa? Ternyata lebih 2. Nah, sisa 2 ini yang kita perhitungkan. Jadi sekarang ini yang Mei itu bulan hari Sabtu, berarti tanggal 15 itu harinya juga Sabtu. Nah, karena sisa 2 hari berarti dari Sabtu ini lebihnya ke berapa? Sabtu, Minggu, Senin. Nah,
Jadi 1, 2. Jadi harinya adalah Senin. Berarti di sini tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Senin. Nah, perhatikan di sini perpustakaan keliling terdapat beberapa jenis buku. 45% buku cerita, 0,35 buku pengetahuan umum, sisanya majalah anak. Jika banyak seluruh buku 300 buku, maka untuk majalah anak ini berapa banyaknya? Perhatikan di sini 45% buku cerita, 0,35 buku pengetahuan umum, sisanya majalah anak. Nah, di sini kita buat saja yang 0,35 ini 0,35 dengan persen. Jadi kita tuliskan 0,35 sama saja dengan 35%. Nah, di sini 45% ditambah 35%. Jadi untuk yang buku cerita tadi kan 45%. Berarti bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah 80%. Nah, berarti sisanya adalah majalah anak. Berarti majalah anak adalah 20%. Nah, dari 20% itu kalau seluruh buku 300, berarti ya 20% dikalikan 300. 20 per 100 dikalikan 300. Hasilnya di sini perhatikan, nah, 20 kalikan 3 adalah 60. Jadi banyaknya majalah anak adalah 60. Nah, sekarang perhatikan soal ini. Hasil dari 7/8 dikurangi setengah dibagi dengan 7/8 ditambah setengah adalah, nah kita tuliskan, yaitu 7/8 dikurangi setengah kita beri kurung dibagi dengan 7/8 ditambah dengan setengah. Nah, ini 7/8 ini kita samakan penyebutnya. Jadi ini setengah, kalau disamakan penyebutnya per 8 menjadi kalikan 4, atas juga kali 4. Kemudian ini dibagi dengan, perhatikan di sini 7/8 ditambah dengan, nah setengah ini juga kita samakan penyebutnya. Kalikan 4, atas juga kalikan dengan 4. Sehingga hasilnya 7/8 dikurangi 1 kali 4, 4 per 8, kemudian dibagi dengan 7/8 ditambah dengan 4/8. Hasilnya adalah 3/8 dibagi dengan 7 ditambah 4, 11. 11/8. Berarti bisa kita tuliskan 3/8. Ini kita buat diubah menjadi perkalian. Ini menjadi 8/11. Kemudian 8 dibagi dengan 8 ini 1. Sehingga hasilnya adalah 3/11. Jadi jawabannya adalah B. Nah, perhatikan untuk soal ini pada Olimpiade Matematika skor seluruhnya ditentukan dengan aturan berikut. Skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, skor negatif 1 untuk jawaban yang tidak dijawab. 40 soal yang diberikan, Nanda menjawab 33 soal dengan skor total yang diperoleh 95. Berapa soal yang dijawab benar oleh Nanda? Nah, kita bisa mengubah menjadi suatu persamaan. Perhatikan di sini, kalau yang menjawab benar diberi skor 4, maka kita bisa tuliskan 4 dikalikan berapa soal yang dijawab dengan benar. Kemudian karena skornya negatif 2 untuk salah, negatif 2 kita kalikan dengan S, nanti berapa banyak yang salah. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan yang tidak dijawab. Itu adalah skor yang diperoleh. Nah, dari 40 soal, Nanda menjawab 33, berarti ada 7 soal tidak dijawab. Kemudian kita bisa tuliskan di sini, nah, negatif 1 dikalikan dengan 7, karena ada 7 soal tidak dijawab. Untuk yang benar dan salah, berarti kita bisa tuliskan benar, kita tambahkan dengan salah, itu adalah 33. Sehingga kalau S-nya saja, jadi salahnya ada berapa ya? 33 kita kurangi dengan yang benar. Nah, ini
persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi ini 4B dikurangi dengan 2 kalikan 33 dikurangi dengan B. Sehingga hasilnya skornya itu adalah 95. Ini skornya Nanda. Jadi 4B kemudian ini. Min 2 kita kalikan dengan 33 ada negatif 66. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif B adalah plus 2B. Kemudian min 1 kalikan 7 ada negatif 7 sama dengan 95. Kemudian 4B ditambah dengan 2B adalah 6B. Kemudian negatif 66 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 73 sama dengan 95. Kita nolkan min 73. Berarti 6B dikurangi 73 ditambah dengan 73. 95 juga kita tambah dengan 73. Sehingga hasilnya 6B sama dengan 5 tambah 3, 8. 9 ditambah 7, 168. Kemudian 6B ini kita bagi dengan 6. Hasilnya 168 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah kita bagi dengan 6. Bagi 6 1, maka B sama dengan 168 kita bagi dengan 6 adalah 28. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang soal yang terakhir nih ya. Pada kegiatan bazar murah disediakan paket-paket beras dengan berat 2,5 kg. Nah, paket beras itu dibuat dari campuran 4 jenis beras dengan berat 23,4 kg, 24,5 kg, 25,5 kg, dan 16,3/4 kg. Berapa banyak paket beras yang dapat dibuat? Nah, sekarang kita jumlahkan ke 4 beras tersebut. Jadi kita tuliskan 23,4 ditambah 24,5 ditambah 25,5 ditambah dengan 16,3/4. Nah, ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 2,5 atau 5/2. Nah, untuk menjumlahkan ini, untuk yang bulat kita jumlahkan lebih dulu. 23 ditambah 24 ditambah dengan 25 ditambah dengan 16, kemudian kita tambahkan yang pecahan. 1/4 ditambah dengan setengah, ditambah dengan setengah, ditambah dengan 3/4. Nah, ini kita jumlahkan, kemudian baru kita bagi dengan 5/2. Nah, untuk yang ini, untuk yang bulat 23 dan ditambah ini, seterusnya hasilnya ada 88. Kemudian untuk yang pecahan dilihat di sini, setengah ditambah setengah itu 1, 1/4 ditambah 3/4 juga 1, sehingga hasilnya 88 ditambah dengan 2, kemudian kita bagi dengan 5/2. Jadi hasilnya adalah 90 dibagi 5/2, atau bisa juga 90 dikalikan 2/5. Sehingga hasilnya adalah 90 dikalikan 2 adalah 180 dibagi dengan 5. Hasilnya 18 kita bagi 5 adalah 3. Kemudian 30 kita bagi 5 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 36 paket. Nah, saya rasa itu untuk soal yang terakhir. Nah, saya rasa itu saja. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.